Di video kali ini khusus untuk kalian yang sinepil parah, judulnya The Smashing Machine, dimana kita melihat sosok berbeda dari Dwayne Johnson. Dimana ini kayak setelah gue nonton ya, ini jadi kayak film ajang pembuktian gak sih? Jadi kayak setelah nonton keseluruhan film, ini bukan tentang makernya, bukan tentang cerita pegulatnya, bukan tentang UFC-nya, tapi tentang Dwayne Johnson. Ini pembuktian buat dia, gue bisa acting gitu. Karena emang ini jadi akibatnya tuh jauh ya guys. Sebelum ini kan juga buat teman-teman yang gak ngikutin, Dwayne Johnson ini ada beberapa rumor-rumor yang kurang mengenakan gitu. Dimana dia juga terkenal sebagai aktor yang kurang tepat waktu, arogan, dan ya kurang banyak dimusuhin lah di kalangan industri di sana. Dan banyak juga akhirnya fans yang bilang bahwa film-film Dwayne Johnson nggak keren-keren amat kok gitu. Dimana dia ya jadi batu aja gitu. Dimana di film ini tetap kayak The Rock aja, cuman kayak pala pelontos tiap acting. What is your problem? Kayak gitu-gitu aja. Jadi ya gak ada sesuatu yang spesial dari Dwayne Johnson. Padahal dia salah satu aktor termahal itu. Dan kayaknya dengan beberapa rumor dan juga sempat juga dia hening ya di dunia peraktingan, ternyata dia didapuk untuk memainkan film dari A24 yang terkenal idealis. Gue nggak tahu apakah ini Dwayne Johnson-nya didapuk, ditunjuk, di casting, atau justru dia yang minta untuk main film ini dan dikasih duit nih, gue biaya demi gue menaikkan citra gue lagi gitu. Karena berasa kalau teman-teman udah nonton The Smashing Machine, gue merasa ini bukan film maker tentang pegulat legenda UFC, tapi ini tentang Dwayne Johnson aja, NPD-nya aja sepanjang film gitu. Apakah film ini jelek? Menurut gue jelek dan enggak tuh tergantung perspektif kalian guys. Kalau gue merasa datang, gue menganggap gue kayak gelas kosong melihat film ini, gue pengen cerita gimana tentang biopik dan juga cerita tentang legenda UFC maker yang terkenal banget pada masanya di tahun 1997. Dan gue pengen gitu ngelihat pegulat yang ceritanya kayak Rocky kayak gitu ya. Mungkin memang terdengar ringan, tapi setidaknya kayak transisi dari babak 1, babak 2, babak 3 itu diliatin lah gitu, gimana kayak dia menang lah, gimana ini. Tapi di sini gue merasa kayak Benny Safdie sutradara ini kebingungan juga gitu, dimana membentuknya apakah ini sebagai film biopik atau film tentang pertarungan, apakah ya dokumenter, atau justru ini film drama biasa gitu. Jadi kayak agak bingung nih nentuin film ini arahnya kemana gitu ya. Gue tahu gitu film-film A24 lebih condong memang pengolahan rasa gitu, kayak lebih ke tentang film drama yang fokus ke mimik wajah dan sebagainya, teknikal gitu. Kalau masalah teknikal gue nggak ada masalah sama sekali. Gue tahu dengan Benny Safdie juga bikin Uncut Gems itu juga keren banget, gue suka yang tahun 2019. Dimana ya A24 juga kan kalau nggak salah. Tapi di sini gue merasa filmnya, penulisannya, karena ini ditulis juga dengan Benny Safdie juga kan, nggak ada ikut campur dari Dwayne Johnson. Itu gue perlu tekankan, nggak ada ikut campur dari Dwayne Johnson. Ya gue merasa film ini biasa aja gitu, karena mungkin ekspektasi gue kali ya yang terlalu tinggi gitu. Karena emang gue merasa ini film bakal berkualitas parah. Kita kan melihat kan nggak cuman ngeliatin si Dwayne Johnson bisa acting, tapi juga ngelihat bagaimana alur cerita maker ini, deg-degannya gimana, pertarungannya gimana. Dan condong di sini setelah gue lihat bahwa maker ini bikin kita gagal fokus ke pacarnya gitu, dimana Emily Blunt sebagai pacarnya justru di sini jadi penghalang dia. Kalau sebagai film penghalang yang jadi membuat dia gagal dalam prestasi, oke lah, tapi di sini terlalu over ceritanya yang bikin kita aneh gini. Jadi kayak gimana sih ini tentang legenda maker apa dramanya gitu. Jadi gue nggak masuk gitu. Memang gue nggak ngikutin maker ya, tapi gue senang nonton olahraga UFC dan sebagainya. Tapi pengolahan film ini tuh terlalu pengen sok teknikal, tapi lupa dengan rasa dari filmnya gitu. Di babak 1, 2 itu apalagi itu tersiksa banget gue nungguin film ini kapan nih. Tapi nggak nguap sama sekali, karena gue tuh terbuai dengan sinematografinya, dengan warnanya yang sebenarnya kalau orang-orang yang nggak terbiasa dengan warna A24 juga aneh gitu, dengan budget film yang tinggi tapi dengan warna film yang kayak terkesan indie, budget murahan gitu. Apa maksudnya itu? Tapi lagi-lagi di sini setidaknya eksplorasi kemenangan kekalahan di ring dari maker itu kurang. Justru gue merasa sebenarnya film ini harusnya filmnya Mark Coleman ya, temennya yang akhirnya memenangkan UFC itu, justru harusnya itu. Tapi sekali lagi sebagai jiwa gue di dalam gue juga yang memperhatikan timeless dari film ini, ngerti arah dari sutradara membawa film ini, bahwa dia pengen penonton tuh ikut
ikut ke cerita dari Maker bersama kekasihnya itu, dimana kekasihnya itu nggak mendukung di segala bidang lah gitu. Dan karena memang di sini Makernya sempet kayak kecanduan obat kayak gitu, dia direhab gitu karena menghalangi karirnya juga. Pulang-pulang kemudian pacarnya ini justru nggak menghormati dia justru mengobat di samping orang yang baru direhab gitu. Itu kayak salah satu kayak keributan yang sebenarnya cukup biasa. Sebenarnya nggak masalah. Emily Blunt juga sebagai kekasih dari Maker juga menurut gue aktingnya luar biasa, perfect. Tapi entah kenapa terbuai ini film ini gimana, arahnya kemana gitu. Karena memang akhirnya sisi dramanya tuh lebih banyak, tapi melupakan bagaimana bahwa sosok legenda Maker ini tuh yang ngangkat UFC loh, dimana dia di sini bertarung menang, tapi di sini lebih banyak dari backstage-nya. Yang kita lihat di sini kan lebih fokus banyak lokasinya di Jepang ya, karena memang bukan UFC jadinya, jadi justru namanya Pride ya kalau di Jepang. Dan di sini diperlihatkan bagaimana suasana Jepangnya, dan meskipun heboh banyak penontonnya, believable lokasinya, tapi entah kenapa kayak sisi olahraga yang pengen gue cari dari film itu nggak ketemu gitu. Sebenarnya banyak juga yang gue suka sih, 50-50 sebenarnya. Jadi gue nggak yang suka banget tapi nggak yang benci banget, karena emang di satu sisi gue suka banget teknisnya, kemudian juga dengan soundtracknya, lagu-lagunya itu gue suka banget. Tapi di satu sisi gue merasa bahwa teknis aja itu nggak cukup, tapi justru butuh penceritaan dan juga narasi yang menarik. Tapi di sini kayak biasa aja, apalagi dengan di awal akhir itu diperlihatkan legenda Maker yang aslinya, tiba-tiba dia lihat ke kamera gitu, oke guys, thank you, masuk itu kak. Jadi ujungnya ini biopik, ini di komentar gitu. Tapi pas lihat filmnya ini bukan dokumenter, ini drama percintaan, toxic relationship. Tapi ini kan tentang pegulat, jadi kayak ngerti kan? Jadi gue merasa dengan standing ovation orang-orang di film Cannes Film Festival ya kalau nggak salah, ya kurang bisa meyakinkan gitu. Karena memang gue juga cukup sering ngalamin bahwa film yang jargonnya dapat 15 menit orang tepuk tangan berdiri gitu, ini film bakal keren banget, pas kita tonton biasa aja gitu. Gue nggak ngerti kalau teman-teman yang punya sisi mata elang sinepilnya gimana memandang film ini, tapi memang ada beberapa kejenuhan gitu. Bukan berarti gue nggak senang dengan film yang genre kayak gini, tapi identitas dari film ini itu apa. Tapi gue suka detail yang perubahan wajah dari si Makernya, dimana di sini gue salut banget sama make up artisnya yang di film ini. Itu meskipun kayak awalnya gue bilang ini bakal kaku nih kayaknya, ekspresi kaku, tapi tetap di sini natural banget guys. Kayak pas dia berkeringat bertarung itu make up prostetiknya itu kayak waduh, ini nyata banget gitu. Memang ada kesan kakunya, memang ada mimik wajahnya, dan kita kayak orang yang kenal dengan wajah The Rock, Dwayne Johnson pasti ngeliat nih wajah yang aslinya yang mana gitu. Tapi kalau kita sebenarnya ini bukan The Rock, gue merasa ini asli. Itu yang the best di sini adalah teknis, mulai dari make upnya, propertinya, tata letak cahayanya, mimik wajahnya, pengolahan rasanya. Salah satu juga yang kekurangan menurut gue, sebuah rumah produksi yang idealis kayak A24 bahkan Neon mungkin gitu ya, akhirnya mendapuk artis-artis yang blockbuster, yang mainstream kayak gitu bahasanya, dan akhirnya ya bikin kita ini film jadi berat jadinya. Jadi bikin film ini kayak ada perbandingan lah, aktingnya The Rock di sini, teknisnya di sini. Sedangkan kalau A24 di film yang biasa yang mungkin mengambil artis-artis yang kelas B, kelas C, banyak banget film-film yang perfect, gue suka banget. Tapi entah kenapa kalau Dwayne Johnson ada beberapa yang karena kita udah kenal banget dengan sosoknya, kayak ini terlalu Dwayne Johnson, ini bukan Maker, ini kita masih melihat The Rock di film ini gitu. Jadi ya kayak gitu, gue merasa kayak gitu. Di samping semua itu, acting para pendukung karakter juga sangat mendukung dengan sangat baik, terutama Emily Blunt di sini. Gue suka banget actingnya, kemudian juga orang-orang di sampingnya, pelatihnya. Dan mungkin buat teman-teman yang kurang suka, mungkin pencinta UFC, enggak bang, Maker emang kayak gini ceritanya, oke, gue minta maaf. Tapi dari segi kita yang suka dengan sinema kayak gitu, gue merasa ada yang salah nih. Jadi teman-teman, semoga aja buat kalian udah nonton sampai detik ini, semoga kalian tergambarkan lah bagaimana film ini. Apakah layak tonton di bioskop? Sangat layak untuk kalian teman-teman nonton di bioskop. Jangan jadikan review ini sebagai panduan kalian untuk antara nonton dan enggak. Jadi lebih baik kalian kalau ada waktu buktikan nonton dan lihat nih teknis-teknisnya, gimana cara orang berkualitas bikin film itu gitu. Tapi jangan terlalu personal ke Dwayne Johnson ya jadinya gitu. So di review gue memberikan skor untuk The Smashing Machine ini ada di angka 7 dari 10. Dengan skor sebesar itu menurut gue film ini sangat layak, dan memang untuk ukuran A24 nggak ada menghilangkan ciri khasnya meskipun menggunakan aktor-aktor mainstream. So, sampai jumpa di video-video review selanjutnya.